wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Alhamdulillah yang kita muliakan Buya Amili Zaramir, Datuk Sempono, Sultan Sempono, yang alhamdulillah sampai hari ko masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan umur panjang, diberikan kekuatan untuk taruh bisa membimbing kita khususnya mengaji hikam sampai malam hari ko. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan rahmat dan taufik kepada Buya hendaknya. Itu bagi kita dan mengaji mungkin walaupun banyak nanti mungkin kok sedang sibuk segala macam. InsyaAllah sama-sama kita doakan mudah-mudahan dosa-dosa kita bisa diberikan keluangan waktu. Untuk mengawali pengajian kita pada malam hari ini, marilah sama-sama kita buka dengan basmalah sambil mengiringi joniai iko untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan kita baca umul Al-Quran Al-Fatihah. Al-Fatihah. Amin, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan apa yang kita peroleh pada malam ko sesuai joniai kita hendakno. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita serahkan ke Buya untuk membimbing kita pengajian malam ko. Silakan Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bini'amatihi tatimmus shalihat wa bifadlihi tammul barakat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadan wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa'alaina bil amali salih wa alaina bil khuluqil hasan wa alaina bil ilmin nafi'. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma ghanina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wal istiqamah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Kajian kita selanjutnya, innama awrada alaika al-warida litakuna bihi alaihi waridan. Innama awrada alaika ayyuhal muridul warida yutlaqul waridu ala ma yatakifullah bihi abadahu
minal ulumil wahbiyati wal anwaril urfaniyati allati yansharihu biha suduruhum wa yastaniru biha qalbuhum fayaral haqqa haqqan wal batila batilan wa yutraku ala tajallil ilahi yaridu alal qalbi wa illam yashumuhu bil abdu li ghalzi bashariyatihi wa qad yu'baru anhu bil hali wa hazal huwal muradu huna litakuna bihi alaihi waridan ay muqbilan ala dukhuli fi hadaratihi wa ma'lumun anna dukhula fi tilkal hadarati la yakunu illa liqalbin khalisin mimma yaqdaruhu wa liza qala bahwasanya mendatangkan Allah atas engkau wahai murid akan warid atau pengertian tujuan Allah adalah litakuna bihi alaihi waridan. Kita pertemuan kurang dulu. Innama aurada alaikal warida litakuna bihi alaihi waridan. Bahwasanya mendatangkan Allah atas engkau wahai murid akan warid atau pengertian tujuan Allah adalah litakuna bihi alaihi waridan. Supaya ada engkau dengan warid yang diberikan Allah itu di atasnya Allah mendekat. Allah berikan awak pengertian tujuan Allah supaya awak mendaki ke Allah. Innama auradaka alaiha ayuhal murid, bahwasanya mendatangkan Allah atas engkau wahai murid akan warid. Warid itu pengertian yutrakul waridu, dimunculkan orang. Warid itu adalah sesuatu yang menghadiahkan Allah dengannya sesuatu akan hambanya Allah. Apa hadiah Allah? Nyatalah dari ilmu wahbiyah, ilmu pemberian Allah, wal anwarul irfaniyah, dan cahaya-cahaya ma'rifat yang lapang dengan nur itu, yang lapang dengan ilmu wahbi itu dadanya seseorang. Wa yastaniru biha qalbuhu, dan cemerlanglah dengan warid, dengan ilmu wahbiyah, ilmu anwar ma'rifat tadi, hatinya orang. Lalu disitulah melihat jika akan yang benar itu memang benar dan yang batil itu memang batil. Wa yutlaku, dan dimunculkan orang juga warid itu. Kalau tadi dimunculkan suatu hadiah dari Allah, merupakan ilmu pemberian Allah, merupakan cahaya-cahaya ma'rifat, yang dengan nur itulah lapang dadanya seseorang, cemerlang hatinya, di sana itulah dia membedakan yang terhak dan yang batil. Dia akan yang hak itu hak dan yang batil itu batil. Dan dimunculkan juga warid itu, maknanya ala tajallil ilahi, atas tajallinya ilahi yang mendatang dia di atas hati si hamba, sekalipun tidak menyadari dengannya tajalli itu hamba, karena masih kasar sifat basariahnya. Dan kadang-kadang diibaratkan orang juga dari warid itu dengan hal, keadaan, situasi. Dan inilah yang dimaksud oleh pengarang di sini. Untuk apa Allah berikan warid? Katakanlah itu ilmu wahbiyah, nur ma'rifat. Katakanlah tajalli ilahi. Maka katakanlah itu hal
Apa tujuan Allah? Supaya ada engkau dengan sebabnya warid kepadanya Allah mendekat. Artinya menghadap masuk kepada hadrat Allah. Dan sudah sama-sama diketahui, sesungguhnya masuk pada demikian hadrat Allah tiada mungkin kecuali bagi hati yang bersih dari sesuatu yang mengotorinya hati. Karena demikian mengata ia pengarang. Nah, itu yang pertama, tujuan Allah memberikan warid, memberikan pengertian, memberikan ilmu wahbiyah, memberikan cahaya-cahaya ma'rifat, yang dengan sebab itu dadanya akan lapang, hatinya akan cemerlang. Di saat itulah si hamba bisa membedakan antara yang hak dengan yang batil. Katakanlah tajalli ilahi, sekalipun manusia hamba itu tidak menyadari karena masih kasar sifat manusianya. Apa tujuan Allah? Supaya ada engkau dengannya warid, atasnya Allah mendekat. Artinya menghadap masuk ke hadratnya Allah. Hadrat Allah jangan dicari-cari, meliputi seluruh alam. Kalaulah taraso diawasi oleh Allah, taraso dewa dicari Allah karajuawa, Allah danga katu-katuawa, Allah ketahui isi hati Allah. Itu namanya sudah hadrat Allah. Dan sudah diketahui sesungguhnya masuk pada demikian hadrat tidak mungkin ada kecuali bagi hati yang bersih dari sesuatu yang mengotornya hati, nyatalah dari noda dan dosa, nyatalah dari sifat-sifat yang tercela. Nah, itu yang pertama. Karena itu berkata pengarang, Aurada alaikal warid, mendatangkan Allah atas engkau akan warid. Kalau tadi supaya kita menghadap, sekarang liyatasallamaka min yaddil aghyar, supaya menyelamatkan Allah akan engkau dari kekotoran pengaruh benda, dan supaya membebaskan Allah akan engkau dari diperbudak oleh alam. Artinya aghyar alam. Wal asar alam ialah aradud dunyawiyah. Ya. Keuntungan-keuntungan dunia, syahwat nafsu, itulah yang merampas engkau. Itulah yang memenjarakan engkau. Kenapa? Lihubbika laha. Karena sangat cinta kasih engkau kepada syahwat nafsu. Karena sangat cinta kasih engkau kepada maksud-maksud dunia. Wasukunuka ilaiha, dan tenangnya hati engkau kepadanya dunia dan syahwat nafsu, dan berpegang engkau di atasnya. Dari itu fa'auradaka alaikal warid, maka mendatangkan Allah atas engkau akan warid. Untuk apa? Supaya menyelamatkan ya Allah akan engkau dari kekuasaan-kekuasaan yang merampas engkau. Wa yuharriruka, dan menyelamatkan Allah akan engkau dari kekuasaan orang yang merampas engkau. Kalau sudah begitu, tiadalah bagi makhluk pada engkau bahagian. Tidak pula syirkah kansi. Adalah engkau selamat karena Allah Azza wa Jalla, maka di saat itu baru pantas engkau hadir bersama hadratnya Allah Ta'ala. Itu yang kedua. Kemudian auradaka alaihal warid.
Kalau yang pertama supaya menghadap kepada Allah. Kalau yang kedua supaya selamat dari pengaruh dunia, dari penjajahan hawa nafsu. Kalau yang ketiga auradaka alaihil warid. Mendatangkan Allah atas engkau akan kurnia atau pengertian atau nur ma'rifat tadi, atau pemberian-pemberian yang wahabiyah atau jali ilahi. Untuk apa tujuan Allah yang selanjutnya? Liyukhrijaka min sijni wujudika. Supaya bahwa mengeluarkan Allah engkau, supaya bahwa mengeluarkan Allah akan engkau dari kurungan kejadian-kejadian engkau. Artinya dari kurungan sifat-sifat engkau yang berdiri pada engkau, yang mengganggu bagi engkau dari bermusyahadah terhadap Tuhan engkau. Seperti penjara yang menghalangi bagi orang yang dipenjara dari keluar dari penjara itu. Kemana Allah keluarkan? Ila qafadha'i syuhudika, kepada alam luar. Artinya musyahadah engkau bagi Tuhan engkau yang diserupakan dengan lapangan atau alam luar. Karena tiadalah wujud sesuatu yuhawwiluka yang memalingkan engkau dari melihat. Berkata sebagian mereka orang arifin, sijenuka nafsuka. Penjara engkau adalah hawa nafsu engkau. Apabila keluar engkau darinya hawa nafsu, waqa'at fi rahatil abad, terjadilah engkau pada senang buat selama-lamanya. Dan kehendak ini takdir, sesungguhnya warid itu satu. Ya, warid yang pertama, warid yang kedua, warid yang ketiga. Tapi wasamramatuhu wahid, dan natijah atau buah dari warid yang diberikan Allah itu hanya satu. Apa? Wahiyaduhul, dan dianya buah atau natijah dari warid yang diberikan Allah itu masuk pada hadarat Allah Subhanahu wa taala. Dan sah juga bahwa ada makna auradaka alal warid, memberikan Allah atas engkau akan warid, litakuna bihi alaihi waridan, supaya ada engkau dengan sebab warid itu atasnya Allah menghadap. Artinya menghadap engkau dengan bersibuk. Bersibuk dengan apa? Dengan mentaati Allah dan bersibuk dengan bermacam-macam mujahadah. Maka bersibuk engkau dengan demikian, serta kekalnya engkau dengan sifat diri engkau dan sahabatnya yang menghendaki tidak ikhlas dalam beribadat. Maka mendatangkan Allah atas engkau warid yang lain. Tujuannya apa? Liyukhlisaka, supaya mengikhlaskan Allah akan engkau dari demikian. Dan hasillah bagi engkau ikhlas dalam beribadat. Fa'iza hasolalaka, apabila hasil bagi engkau, boleh jadi condong hati engkau kepadanya amal. Dan berpegang engkau pada atasnya amal. Pada diterimanya amalan engkau, sudah sampai engkau dengannya kepada hadrat hampirnya Tuhan. Dan demikian adalah batil. Lalu maka Allah datangkan atas engkau warid yang ketiga. Apa itu? Taghibu bihi an ru'yati nafsika, yang gaib engkau dengan sebab hari yang ketiga ini dari melihat diri engkau. Dan musyahadah engkau dengannya warid akan maula engkau, akan Tuhan engkau dengan sir engkau. Itu kajian awak ya. Pertama Allah berikan awak warid. Warid secara harfiah maknanya pengertian, pemahaman. Kemudian dimunculkan orang, itu adalah suatu hadiah dari Allah terhadap hambanya.
apakah berbentuk ilmu wahbiyah, berbentuk nur ma'rifat, yang dengan sebab itulah lapangnya dada seseorang, cemerlangnya hati seseorang. Kalau dadolah lapang, hatilah cemerlang, disitulah baru bisa membedakan antara yang hak dan yang batil. Dan dimunculkan juga pengertian warid itu tajalli ilahi. Tajalli itu jelas dalam zauq, dalam wujudan, dalam perasaan, dalam pemikiran, dalam hati. Sekalipun kita hamba tidak menyadari karena masih kasar sifat basyariahnya. Kadang-kadang diibaratkan orang dengan hal. Tujuan Allah pertama supaya ada engkau menghadap kepada Allah. Menghadap ke hadirat Allah dengan melakukan bermacam-macam ketaatan-ketaatan, bermacam-macam mujahadah, bermacam-macam riyadhah. Sebab tidak mungkin masuk ke hadirat Allah kalau hati tidak bersih. Tidak mungkin masuk ke dalam masjid kalau kita berhadas jenabat. Tidak mungkin masuk ke hadirat Allah kalau masih berhadas lalai. Itu yang pertama. Kemudian Allah datangkan warid yang kedua. Auradaka alaihil warid. Allah berikan warid yang kedua supaya apa? Supaya selamat engkau dari pengaruh benda-benda dan membebaskan Allah akan engkau dari diperbudak oleh alam. Supaya jangan diperbudak oleh alam, sebab betul-betul menjadi hamba Allah. Allah tambah warid, Allah tambah pemberian. Tujuan yang kedua untuk apa? Nak jangan sampai dijajah oleh hawa nafsu. Jangan sampai dijajah oleh dunia. Kemudianlah beramal. Lah diberi warid oleh Allah, lah menghadap kepada Allah, lah bersibuk dengan ketaatan, supaya jangan berpegang kepada dunia dan syahwat. Allah beri warid yang kedua. Kemudianlah beramal. Dalam beramal supaya ikhlas, Allah beri warid yang ketiga. Ya. Itu warid yang ketiga. Nah, supaya keluar dari penjara hawa nafsu. Ya. Penjara yang paling bahaya itu adalah penjara hawa nafsu. Ya, kalau penjara di dunia di masuknya udah awak masuk penjara, lebih sekian tahun hukuman awak lah keluar. Tapi penjara hawa nafsu tergantung awak. Ingin keselama dalam penjara, ingin sebentar. Ya, itu 3 pemberian Allah. Warid pertama untuk pemancing, ya, pemotivasi supaya menghadap kepada Allah. Menghadap dalam pengertian dengan melakukan ketaatan-ketaatan. Kemudian dalam berbuat taat, jangan sampai dipengaruhi dalam beribadat. Allah beri warid yang kedua, supaya selamat ya, dari pengaruh kekotoran-kekotoran benda dan bebas dari diperbudak oleh alam. Kemudianlah bebas dari itu, dia khawatirkan nanti dalam beramal tidak ikhlas, Allah tambah warid yang ketiga. Untuk apa tujuan Allah? Supaya keluar dari pengaruh, dari kurungan hawa nafsu. Ya, sebab nafsu itulah penjara yang paling berbahaya. Itu kajian kita ya. Terima kasih Bu ya. Sementara ada pertanyaan? Ya, tadi ada Pak Dedi Wak lihat angkat tangan. Silakan dulu Pak Dedi, kemudian ada di sana kita Ustaz Yulmi. Pak Dedi dulu. Jadi silakan. Halo Pak Dedi. Ya. Suara walul nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Nyeri. Buya, mudah-mudahan Buya sehat selalu Buya. Amin, amin. Pelajaran kini ko tentang warid Buya. Iya, Ada betul. pertanyaan lambu. Taguri-guri ada tis kita teraso. Ado yo untuk dapat warid tuh keceknya harus rajin wirid. Nah, kan itu. Nah, jadi wirid nan harus dilakukan. Itu pertama Buya. Dan kedua berupa warid ko berupa bahasa mojo hidayah atau ilham go Buya. Umpamanya kan ada tadi yang pertama, yang kedua, yang ketiga warid foto kan. Iya. Apakah berupa ilham artinya mana dapet saja atas pertanyaan-pertanyaan yang muncul kadang-kadang dalam hati kan terbuka saja dapat aja ilham gitu. Apa itu nan warid itu ya. Mohon penjelasan Bu ya. Terima kasih banyak Bu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau tidak salah hikam beberapa minggu lewat ya. Laulal warid maka nal warid. Laulal wirid maka nal warid. Kok tidak ada wirid dan diwiridkan, iyo tidak ketibu warid. Jadi ibarat orang membanciang nan panciang kayu ada umpatnya nampak. Makanya di bawah batang, walaupun awak dalam keadaan mengambang dalam berwirid, pengana tak ketunalah lanjut salah. Kan itu kajian beberapa minggu lewat. Jadi syarat mutlak datangnya wirid, datangnya warid, iyo ada usaha dari awak mengamalkan wirid. Anak wirid ko bermacam-macam. Ya. Ada wirid ko berbentuk amalan lidah, ada berbentuk amalan hati, ada berbentuk amalan roh. Kalau kita contohkan amalan lidah, la ilaha illallah, subhanallah, walhamdulillah, termasuk baca lebih-lebih baca ayat Quran dan lain-lain. Kemudian zikir di dalam hati, Allah, Allah, Allah. Kemudian zikir roh, Namun demikian afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Zikir yang paling afdal, yang paling utama adalah kalimat la ilaha illallah. Ditambah dengan hadis Nabi, afdalu ma qultu wa nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Yang paling afdal yang aku ucapkan, yang diucapkan oleh nabi-nabi sebelumku adalah la ilaha illallah. Namun demikian, kalau tidak salah lah bagi contoh dulu ya. La ilaha illallah zikir lidah. Itu ibarat tajak, ibarat pangkuah. Ya, ada batang kain, ada bapuntiang, ada bamato, ada basalwe silana. Ya. Kemudian ada zikir Allah Allah. Itu ibarat matu. Tidak kan mungkin tajak kok dihayun doh. Masuk tanah kalau tidak ada tangkainya. Ya perlu kompleks. Tapi namun demikian, lain jo tangkai-tangkai tajak kau masuk tanah. Tidak kan? Alih kesadonya matunya masuk tanah indah juga. Lain jo puntiang-puntiangnya masuk tanah indah juga. La ilaha illallah.
Selagi lidah lepas dia. Allah selagi nyawa ada di kandung tubuh. Apabila apa gunanya zikirhu, disyarat matolah butuh, lidahlah kalau, telingalah pakah. Tuan cahaya kepada cahaya matahari, kalau tiba malam lah hilang. Cahaya bulan kalau tiba siang lah hilang. Bercahaya bergantunglah ke cahaya yang tak padam. Itulah dia, bergantunglah ke nur yang qadim. Jadi warid itu tidak kati bodoh kalau tidak diusahakan berwirid. Amalkan wirid kita amalkan. Dengan yakin dan ikhlas. Itu Allah yang akan mendatangkan warid nanti. Kalau tadi awak gelisah, inilah mulu tanam. Kalau tadi awak aku agak pembangi, inilah perlu penyabah. Itu pemberian Allah. Jadi apakah warid itu termasuk ilham? Kan ya itu. Ma yattaqiqullahu bihi abdahu. Suatu hadiah dari Allah terhadap hambanya. Semacam ilham. Dia semacam ilham. Alhamaha fujuraha wa taqwaha. Itu jawab. Ya. Itu jawabannya. Masalah wirid apa yang diamalkan, apa yang memungkinkan. Silakan. Tapi tekun-tekun, ikhlas-ikhlas dalam beramal. Insya Allah akan memberi. Wallazi jaminan Allah wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Jaminan mutlak Allah, lanahdiyannahum. Lam takkid tambah ujungnya nun taukid celai yubana-bana ke dia tunjuki jalan kami kata Allah. Itu dijamin pula oleh Nabi, man amila, siapa yang mengamalkan ilmu yang setelah dipelajarinya, warasahullahu ilma malam ya'lam, Allah akan memberi ilmu yang tidak pernah dipelajari. Itu yang ilmu wahbiyah tadi, itu ilmu laduni tadi. Itu nur irfani tadi. Itu kira-kira jawabnya ya. Iya. Boleh menambah cek Bu ya? Silakan Ustaz Didi. Yo de awak de alunado apa namanya ko talkinan de guru namanya. Kalau pernah menjalani talqin itu baiat namanya kalau di tasawuf kan. Itu wirid umum saja bisa sampai ke wirid ke warid itu ya. Belum pernah di talqin. Oh itu. Kalau masuk guru apa nan mantalkinkan kole ko hako. Atau hanya guru saja gitu. Nyok kan tak mesti batalkin banan. Tidak mesti batalkin banan. Amalkan ana memungkinkan tuh, amalkan itu. La ilaha illallah kita coba ke 500. Sudah sembahyang dicoba ke 100. Itu dimanuang dirasuan ke pengaruhnya. Di dalam kitab ada Fadilah Tahlil, kitab Tauhid. Kitab Basuki ya, enggak salah. Jangan ditempah-payah mana. Memungkinkan kerajaan itu. Ya. Apapun yang memungkinkan. La ilaha illallah, Allah subhanallah walhamdulillah. Ataupun yang lain-lain. Silakan. Ndak mesti batalkan benar. Tapi kan kok dapat kan iyo anda. Sebelum selagi belum sempat, jangan dibuang waktu. Amalkan anak dulu. Amalkan anak memungkinkan. Terima kasih banyak Bu. Terima kasih banyak Bu ya. Iya. Baik, terima kasih Ustaz Didi. Kita lanjut ke Ustaz Yulmi. Silakan.
terima kasih banyak ini yang selaku moderator, dan terima kasih banyak juga kepada Buya Nuh. Ya. Mudah-mudahan Buya selalu sehat, dituju Amin. selalu dalam lindungan Allah. Saya atas nama Allah. Buya mungkin aku dan anggotanya yang tadi itu hampir mirip ke Didi Agam, tetapi aku lebih fokus kepada ujung gaji tadi, di mana Buya menyebut masuk kalau gitulah sampai pertama dulu Buya, apakah 3 warid itu sebagai urutan atau ini 3 macam bukan jenjang urutan? Pastinya begitu. Ada orang tuh langsung ke warid ketiga dan harus makan, kan? Atau langsung ke warid yang kedua dia Allah, atau ikut berjenjang atau tidak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ya, tadi apa yang dia sampaikan tuh sebenarnya adon dan termasuk di tiap adalah itu adalah sir. Jadi kaji sir di situ kok aku sama juga kaji sir dan Buya ajar waktu sudut. Jadi zikir itu dan diamalkan. Nah, Iya betul. Ya, soalnya baru itu bahan tadi berapa neladu ku makin terasa keberadaannya. Jadi itu. Jadi yang kedua, aku sir dan disobi dalam kitab hikam itu adalah sabojo sir dan Buya ajar waktu sulit juga. Bisa juga ya, makasih banyak. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum. Yang pertama waridku berurutan itu tadi nomor 1 dulu, nomor 2, nomor 2, nomor 3. Ya, yang jaleh warid yang pertama ya, datang kepada hati awak sehingga dengan adanya warid menghadap bersih hamba kepada Allah. Menghadap kepada Allah maksudnya dengan ketaatan-ketaatan. Ya, masuk ke hadirat Allah dengan ketaatan-ketaatan. Sementara tidak mungkin masuk ke hadirat Allah kalau hati yang penuh dengan maksiat. Nah, itu jelas yang pertama. Lalu dalam beramal dikhawatirkan nanti dalam beramal dipengaruhi oleh alam-alam benda, sehingga dipengaruhi oleh keuntungan-keuntungan dunia, dipengaruhi oleh syahwat-syahwat nafsu. Di Allah sayang jawa, nak jangan payah dalam beramal, Allah selamatkan awak dari itu. Jawarid nan kedua. Kemudian lahaman dalam warid nan kedua. Timbul pengaruh seakan-akan awak nan hebat. Sehingga hilang keikhlasan. Maka Allah berikan warid yang ketiga. Jadi jelas warid itu berurutan. Pertama warid untuk menghadap, yang kedua warid untuk menyelamatkan, dan ketiga warid supaya mengeluarkan awak dari penjajahan hawa nafsu. Jelas berurutan. Masalah sir, palak berasir fi akhfa, memang itu adalah dimaksud dalam kitab. Wa fi sirri ana, kata Allah, di sir itulah aku. Sir itulah tampak bermusyahadah dengan Allah. Betul. Itu adalah yang dimaksud dengan sir dan ada dalam kitab dan sedang kita baca. Innallaha ya'lamu sirra wa akhfa, itu adalah yang disebut yang dimaksud oleh ayat Al-Quran. Nah, itu kira-kira jawabnya anak ilmiah. Alhamdulillah, makasih banyak Buya. Iya betul. Mungkin ada yang masih bertanya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai berzikir ya. Berzikirlah ba'a mampu awak. Jadi dalam berzikir itu ya cuma di lidah saja ya. Iya. Artinya
ibarat namun itu indak malaki nakati ya. Lah dicukup berpikirlah cukup di wiritan serupa itu juga. Sudah itu cek lah ya. Tentang wasilah jo bai'at. Bai'at tu umpamanya wak pernah berbai'at dulu kira-kira puluhan tahun lampau atau 10 tahun lampau. Ya. Jadi kini kan awak dianjurkan mainnya mursyid ya. Dalam zikir itu ingin mursyid. Dihadirkan mursyid kan itu ya. Nah mursyid itulah meninggal ya. Apakah mungkin awak menghadirkan seolah-olahnya menghadirkan mursyid itu di hadapan awak? Nah, itu sih pertanyaan ya. Itu ya. Nan pertama masalah zikir. Lah dibawa ke zikir tidak cuma laki kati, kan itu tu. Ya betul tadi. Iya. Lah dibawa berzikir tidak melaki kati itu. Dibawa berzikir pengana menarawang juga kan itu tu. Nya kau dapat nama dibaca tekanan yang punya nama kan itu ndak. Iya. Ayo, disebut siros tabayang bentuknya. Ini tidak model itu dah kan itu. Iya. Abah kakak. Nanti itu. La tatruki zikra. Jangan engkau tinggalkan wirid atau zikir sekalipun engkau lalai dalam berzikir. Abah mengkomentun. Kalau awak dalai berzikir, pangana nalidah lah, yang baca nanati lah, mengana, nan tangan lah, yang bertasabi aja. Tapi kalau diantian sekaligus, kan lapi kosong kesatuan. Kalau kita boleh tetap berzikir, ada harapan. Allah meningkatkan dari menarawang kepada hadirnya hati. Kemudian dari hadir hati kepada gaib, ada harapan. Tapi kalau lah berhenti, tidak ada jalan Allah untuk meningkatkan Allah. Bahkan kalau kita baca dalam zikir istilahnya kan dua, itu ada qabat, ada basit. Dan basit itu baru dibawa zikir ya kawanala suah pangana ketunalah mulus. Nah, kemudian ada qabat, qabat kau terganjal. Ibarat awak membawa tohen dan ban layu putar, tapi nana tu sinanjo tagak jalan tempat menggasiang. Itu narancak. Itu narancak. Anda masuk ada karya. Ba'a mengko itu narancak. Di saat kita basit terhampar, manusia lupa diri. Ada enggak ada berzikir. Ada nasianu terasa hebat. Tapi di saat awak kabat, di situ manusia tahu diri. Ya Allah di masalahku, ya Allah astagfirullah, ya Allah di masalahku, ya Allah. Tidak masalah itu, dah lanjut. Tapi jangan lupa minta kepada Allah. Di samping itu, jangan lupa mengoreksi diri. Awak meminta air minum bagi orang. Ya, dan biasa kalau meminta air minum, tentu nanti bawa galai berasia. Pak, bawa minta awak air minum, yo. Nanti bawa lagi galai berasia. Pastinya lagi ada orang. Tapi tidak model itu kalau awak minta air minum, tapi nanti bawa tempuruang saya baru batuk kelapa. Panmulah di dalam banu, buat tindawan-tindawan di dalam. Minta air awak ke orang, dia mau orang bagi minum ke awak. Bu, apa agi awak minum yo? Tidak kena mu orang lagi, bukan orang cekeh, bukan dado yang kelibariannya. Cuma tampaknya kurang barasia. Itu mengkodete tadi. Lah. An-nadkhula fil hadrah la yakunu illa liqalbin khalis. Masuk ke hadarat itu tidak mudah. Tidak mungkin kecuali bagi jiwa yang bersih. Jangan terlalu memandang orang tidak mau memberi dulu. Ya. Tolong dipandang dulu tampaknya kok kurang barasia. Sebab nak dimasuk kau kan ilmu.
Sakautu ila wati ahafzin. Kita terang kaji dulu mam. Fa arsyadani ila tarakil ma'asi. Bi anna nurun wa nurul la yahdi liman asi. Lah itu karena Oh, lai juara aja dulu ya, juara lekap. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lai berjasa juara dulu. Itu yang pertama. Bagaimanapun tidaknya ingat hati, tetap berzikir, jangan berhenti, lanjut salah. Dan pahala tetap kepada Allah. Taruh lanjut. Jangan berhenti. Tapi jangan lupa mengoreksi, meminta ilmu karangan punya. Ya Allah, tambah juga ilmu aku. Jadikan aku lenyap dalam mengingat Engkau. Rabbi zidni ilma warzuqni fika tahayyara. Ya Allah, tambah ilmu aku, jadikan aku lenyap dalam mengenal Engkau. Itu ya. Jangan disalahkan orang tidak mau memberi, mungkin tampil kok kurang berhasil ya. Itu yang pertama. Yang kedua, sungguh-sungguh harus salah. Jangan berhenti. Kehendak kini bisu aku lagi. Dan para luana ada kayak kemati suah. Itu finish awak. Itu kira-kira jawabnya ya. Cik ya. Jadi. Ya, Allahu nurus samawati. Allah itu adalah cahaya langit dan bumi. Di bayangan atau diingat langit cahaya itu ndak lo bisa wak tabayang do ya. Tidak, Allah itu bukan cahaya. Allah itu indah hitam, indah putih ya. Ya, indah mani, indah asin. Yang terbayang cahaya dan dogo, berikut Tuhan itu bukan cahaya. Tuhan itu menerangi, menciptakan langit dan bumi. Jangan dicari-cari, Tuhan itu tidak cahaya dah siri awal itu. Oh, itu ya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa samiul basir. Indak di kiri, indak di kanan, indak dimakan mata, indak dimakan kaifa, indak dimakan aina, indak dimakan kamutasil dan mumpasil. Indak hitam, indak putih, indak biru, indak segala indak. Allah nurus itu bukan cahaya. Allah menciptakan langit dan bumi. Dalam istilah hikam Jawa, al-alamu zulmah. Alam itu kegelapan. Wa anaruhu. Dan yang menciptakannya adalah Allah. Dan yang meneranginya adalah Allah. Itu ya. Ya. Ayolah ya. Ya, itu ada yang terima kasih Pak Yusri. Ada juga yang akan bertanya, silakan. Iya, meluriannya tadi tanya nomor terjawab maksudnya. Menghadirkan guru tadi itu, menghadirkan guru. Tadi kan ada pertanyaan dari menghadirkan guru. Menghadirkan guru ya. Ya, walaupun ada sebahagian ya tarikat Naqsybandian model itu ya. Tapi kalau di awal nawa terima dari mursyid awal ya, mursyid awal Syekh Muhammad Kandis Tengkutuah ya, pondok terbiar di Simpang Batu Ampang. Kalau dek beliau bukan model itu cara. Dalam kafiyat zikir ya namanya Rabitah Kubur. Ya, setelah baca istighfar 5 kali, Fatihah, Allah 3 kali, ada Rabitah Kubur namanya, ada Rabitah Guru. Dietikatkan awaklah matilah meninggallah dimasukkan ke dalam lahat kubur. Barulah terasa tiada dayu dan upaya entah saya akan menolong. Sumana diharapkan memberi syafaat rohaniyah Rasulullah. Bukan jasmaniyah. Karena belum bertemu dengan rohaniyah Rasulullah, diganti dengan rohaniyah guru. Kalau kepiat mesti zikir banyak. Sambil bermohon di dalam hati, ya Allah ya Tuhan, bukakan makrifat yang sabana-bananya sebagaimana yang diajarkan guruku ini. Di situ tidak ada unsur jasmaniyah. Kalau ini jasmaniyah, menurut ujung kaki sampai ujung rambut,
Termasuk di dalam hati, jantung, limpu, empat-dua, punggung, otak, benak. Itu namanya jasmania. Kalau di situ tidak tersambut jasmania, ada rohaniah. Ana rohaniah. Itu nak kaji. Dan rohaniah itu kan rahasia Allah. Jika mereka bertanya dari hakikat roh, itu urusanku. Tapi dengan demikian engkau diberi sedikit gejala-gejala, tanda-tanda. Ya, tanda-tandanya apa? Tintanya Nur Muhammad, tulisannya Allah. Jadi nanti ditanamkan kepala jantung kalimah Allah, Allah. Bukan bentuk guru. Nah, kita tidak menyalahkan ya kalau ada orang lain berpedaman betapa pendapat model itu, tapi awak terima dari buyawa model nikah. Jadi bukan menghayalkan bentuk guru. Guru ditanam di kepala jantung bukan itu, cuman ajaran guru. Kalimahnya Allah, Allah, Allah. Ditanamkan itu supaya melekek. Kalau melekeknya di kepala jantungnya akan sebar ke sekujur tubuh. Sehingga darah titik rambut sari bergetar. Innamal mu'minuna idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Nah, kita tidak menyalahkan hal lain ya. Nah, cuma kalau di awal awak terima dari Buya awak saya Muhammad Kanis Tengku Tua simpang batu hampa Ahmad Delko terangan. Nah, itu. Anak istri. Yalah. Yalah, mungkin ada yang lain yang kamu tanya sebelum lanjut. Nah, kalau tidak ada awak seketik bertanya ya. Jadi kan terkait dengan aurat no warid wa. Datangan Allah akan warid kawa ada tiga tadi. Iya. Nah, itu kan untuk pribadi awak ya Bu ya. Iya, betul. Baca rono awak bisa waridku untuk orang lain Bu ya. Intinya untuk misalnya malunaan hati orang kok kaji tersangku malam Bu ya. Orang bertanya kawak tentang rapi, orang tu tanya gini. Nah, tu bagi kira-kira tu ya. Baca ceritanya tadi kaji. Jadi ada orang yang ingin wak lunaan hati, no itulah kira-kira. Nah, cara no kalau tadi awak kalau untuk awak dengan memperbanyak wirid-wirid kan begitu. Iya. Nah, kalau untuk orang baca no ya. Balu hati orang nak lunak ya. Hati orang nak lunak. Iya. Iya yang pertama ya kalau ada kita ya untuk menjinaki orang kan itu supaya orang ku hatinya lunak. Katakanlah juga kurang patuh ketunalah. Kini supaya patuh loh supaya taat. Ya kalau ada Nabi maila orang kan tak juga dah. Tidak aja iming-iming dan tidak aja kekerasan dah. Cuma dengan cara nan bijaksana ya. Cara bijaksana di samping itu tentu awak menampakkan sikap-sikap nan rancak dan mungkin ditirunya. Di samping itu kita jangan lupa berdoa kepada Allah. Ya Allah ya Tuhanku, tunjukilah kami, tunjukilah saudaraku, tunjukilah kanco pelangkin aku, aku kasihan ya Allah, awak sehati bana juga kawan kuah. Itu ikhtiar awak model itu, dikasih lagi pelajaran-pelajaran dan merangkul, tidak memukul, pelajaran yang mendidik, tidak menghardik, pelajaran yang membina, tidak menghina. Insya Allah lambat laun kawan mengikuti Allah. Tapi jangan lupa menyandahkan orang dan makamagi hidayah, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innaka la tahdi man ahbabata walakinallaha yahdi man yasha. Ayolah, makasih Bu ya. Atau kalau mungkin
Cuacuknya di bawah bandanga muhasabah. Ya, muhasabah itu kan tersinggung pincak kadarnya tuh. Dengan muhasabah. Naik duit ke mati. Nah, sudah perbuatkan gitu akan kita pertanggungjawabkan. Nah, itu rancak jo menang-menang. Biko tersinggung ke hatinya. Iya. Itu kira-kira jawabannya ya. Terima kasih banyak Bu ya. Iya. Apa Ibu di sana? Kalau enggak kita lanjut. Nah, lanjut dulu Bu ya. Kita lanjut. Al-anwaru matoyal qulubi wal asrari. Baramul nur, apakah nur iman, apakah nur keyakinan, nur ilahi. Ya, nur ilahi siku maka bukan cahaya Allah ya. Nur iman kepada Allah, nur yakin kepada Allah yang mendatang di atas hati hamba dari hati Allah. Wa tahsulu ghaliban. Kayak balik aja kan tadi. Hasil yang biasa ya, nur iman, nur yakin, minal azkar wariyadat. Ya, dari berzikir dan banyaknya latihan. Aba'ala baramullah, bagaikan kendaraan bagi hati. Nur iman, nur yakin, itu kendaraannya, hati adalah sopirnya. Wal asrar, dan juga kendaraan bagi asrar. Ya. Beda kak beluk dengan asrar, orangnya tujuan. Ya. Baramul nur, artinya nur iman, nur keyakinan, nur ilahi yang mendatang atas hati semuri dari hadirat Allah Ta'ala. Dan hasil dia nur iman, nur yakin itu menurut yang biasa dari bermacam zikir dan latihan. Aba'ala baramullah matoyal qulubi, bagaikan kendaraan hati yang menghantar ia kendaraan, ia nur, akannya hati kepada tujuannya hati. Yang ianya tujuan hati mutawajjihatunlah, menghadapnya hati baginya Allah. Tawajuhnya hati bagi Allah. Wa huwa dukhuluha hadrat Rabb. Dan dianya masuknya hati ke hadrat Tuhan dan hampirnya hati darinya Allah. Contohnya, tamsilnya, sebagaimana menghantarkan kendaraan akan orang yang mengendarainya kepada tujuannya. Wal asrar, dan juga kendaraan rahasia sir-sir. Rahasia-rahasia Allah. Ai wa matoyal asrar, artinya kendaraan sir juga. Asrar itu jamak taksir dari surun. Apa itu? Batinul qalb inda saufiyah. Ya, batin hati, lubuk hati yang dalam di sisi orang saufiyah. Falal tifata liman ja'alaha, dan tidak menengok orang saufiyah bagi orang menjadikannya anul qalb. Ini ada ainul qalb dan ainul basirah. Li'anahu khilafa istilahihim, karena mengistilahkan ainul qalb itu adalah bertentangan dengan istilah mereka orang Sufiyah. An-nuru jundul qalb. Nur itu juga tentaranya hati. Di samping kendaraan, tentaraan. Ia tawassalu bihi ila yaqsiduhu, yang mengantarkan tentara dengannya, yang sampai tentara hati dengannya tentara kepada apa yang dia maksud, dan menghadap dia kepada, yaitu menghadap kepada hadirat Allah Ta'ala.
sebagaimana sampainya raja dengan tentaranya kepada satu yang dimaksudnya. Apa itu? Nyatalah dari mengalahkan musuhnya. Dan ini hikam diambil faedah dari barang sebelumnya. Dan bahwa didatangkan dengan an-nur jundul qalab karena menyamai bagi katanya kama. Sebagaimana sesungguhnya gelap, yaitu tabiat hamba, aba'ala baramulu, tentaranya nafsu. Tatawassalu biha, sampai nafsu dengan sebab tentara kepada maksudnya. Apa yang maksudnya? Syahwat wal aghrarul ajilah, keuntungan dunia yang sifatnya sementara sekarang. Wa mazalal harbu waqi'an bainal qalbi wan nafsi. Senantiasalah bergejolak terjadinya, senantiasalah peperangan terjadi antara qalb dan nafsu. Nah, kalau qalb itu maksudnya akal. Antara akal dan nafsu. Ya. Kata nafsu si A harus dijajah bersama setan supaya masuk neraka. Kata akal si A harus dijajah bersama malaikat supaya masuk surga. Fa iza aradallahu an yunsura abadahu, di saat bergejolak peperangan antara dua pasukan akal dan pasukan nafsu, apabila menginginkan Allah bahwa menurun akan hambanya, apabila dipertemukan kurung ya, amat dahu bijunudil anwar, membantu Allah akannya hati dengan tentara-tentara nur. Wa qata'anhum yadzulam wal ghayar, dan menghentikan Allah dari hamba bantuan gelap dan bantuan kepalsuan. An-nur jundul qalab, sebagaimana ya, cahaya itu tentara hati, bandingnya sebagaimana sesungguhnya gelap itu, yaitu yang dikatakan tabiat yang jahat dari hamba, itu tentara nafsu. Sampai nafsu dengannya kepada maksudnya. Apa maksudnya? Memperturutkan syahwat dan keuntungan-untung yang sifatnya sementara. Dan senantiasalah peperangan terjadi antara qalb dan nafsu. Maka apabila menginginkan Allah akan menolong akan hambanya, ayyu'inuhu, artinya membantu Allah akannya hamba di atas nafsunya, wa qama'a syahwatahu, dan mengekang syahwatnya, apabila amaddahu, membantu Allah akannya hamba, artinya membantu Allah akan hatinya hamba dengan tentara-tentara nur. Artinya dengan tentara yang ianya tentara nur, atau dengan nur yang disamakan, yang diserupakan dengan tentara. Fa innaha idza hasalahu adraka biha qabhan nafsi. Sesungguhnya nur, apabila hasil ya nur baginya hamba, memperolehlah hamba dengan sebab nur itu bisa memandang keji syahwatnya yang menghalangi dari sampai kepada Allah Ta'ala. Wa qata'ah, dan memutus Allah dan menghentikan Allah dari hamba itu bantuan kegelapan dan kepalsuan. Artinya bantuan yang ianya bantuan itu kegelapan dan kepalsuan. Kedua-duanya dengan makna yang satu, dolum mendakwir. Wa iza arada akhuzlani, apabila menginginkan Allah mengkecewakannya hamba, maka atas kebalikkan demikian. Wa iza malal qalbu ila amalin salihin, apabila condong hati untuk beramal soleh, seperti puasa besok pagi, dan condong nafsu kepada mengukur syahwat, seperti berbuka, tidak usah puasa. Wa tanaza'a, dan saling berebutanlah keduanya. Wa taqatala, saling perang memerangi keduanya. Sara'an nur, bersegeralah nur yang datang dari Allah Ta'ala dan rahmatnya Allah Ta'ala kepada menolong hati.
dan gelap kepada menorong nafsu. Wa indati qaisipain, dan di saat bertemunya dua kelompok, ya, wal tahamal qital bainal jundain, dan berkecamuknya peperangan antara dua bala tentara, aba'ala apabila la sabila lil abadi, tiadalah jalan bagi hamba illa faza'ahu ilallahi, kecuali mengadukannya kepada Allah dan bertawakalnya hamba atasnya Allah. Dan beginilah pada setiap amal yang soleh hingga sampai ia orang kepada Allah Ta'ala. Maka putuslah ketika itu hukum hawa nafsu, dan jadilah nafsu waktu itu makruhah, digagahi lagi dikalahkan. Nah, banyak awak pengejian awak nanti, ya kan? Kalau tidak dibantu Allah, tidak mungkin kita berbuat. Nah, bantu itu berkecamuknya dua peperangan, kata setan, kata hawa nafsu marah, orang itu diajak berbuat maksiat. Kata akal dan malaikat diajak puasa. Tadi puasa kan taat, meninggalkan puasa kan maksiat. Di sana itulah datang bantuan. Kalau tidak datang bantuan Allah, tidak mungkin awak melanjutkan puasa. Kalau tidak datang bantuan Allah, tidak mungkin awak berbuat taat. Baca mengerti awak gagah, awak taat. Awak taat lantaran ditaatkan Allah, lantaran dibimbing Allah. Ya. Itu ibarat-ibarat. Nah, diulang balik di belakang. Jadi nur iman, nur yakin yang datang dari ilahi, kemana datangnya? Kepada hati si murid. Itu yang biasanya bisa diperoleh, bisa hasil, ialah dengan berzikir dan riyadhah. Akan wirid dia, kan dia wirid dia jadinya. Itu adalah ibarat kendaraan hati. Dengan nur iman itulah, dengan nur yakin itulah sampainya seseorang kepada hadrat Allah. Ya, dengan nur iman, dengan nur yakin, sampainya sir kepada hadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mungkin kita sampai kalau tidak ada kendaraan. Kemudian nur itu tentaranya hati. Sebagaimana gelap tentaranya hawa nafsu. Nah, bila terjadi peperangan antara gelap dengan cahaya, dengan nur, di saat Allah ingin membantu hambanya, Allah hentikan ya, tentara kegelapan. Allah munculkan tentara nur. Ya, di saat itulah bisa seseorang melakukan ketaatan. Di saat berebut, berperang antara dua pasukan, di situlah Allah memberi bantuan. Awak juga macam awak kan hebat. Aden hebat, tidak bisa. Kalau tidak dibantu oleh Allah melalui nur yakin, nur iman, tidak kemungkin awak taat dan patuh kepada Allah. Itu kajian awak ya. Ya. Mungkin ada yang kalau bertanya, silakan. Ya, tanya Cile ya. Jadi silakan Pak. Kan di situ ada disebut mazalat, senantiasa perperangan antara hati jona. Ya, hati itu maksudnya akal ya. Hati itu maksudnya akal. Ya. Aku contoh dalam salat. Awal tekad mulai takbir.
sampai kasalam bertekad awak umpamanya ingin untuk konsentrasi wa apa nama. Iya. Tapi terakhir kalah juga jadi ya. Entahlah nekat wah itu pi kalah juga tiba di terakhir itu. Alah ilah artinya ndak nyambung perasaan wah itu di waktu tasyahud akhir. Laba taruh di cukup kalah juga nanan banyak sini. Apa cara mengatasi itu ya? Itu cara. Cuma itu sih. Iya. Jangan kita lah Ustaz ya. Jangan kita manusia biasa. Manusia yang luar biasa. Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Kata Nabi. Wahai para sahabatku. Sianan bisa khusyuk salat sunat 2 rakaat semenjak dari A. Kan itu awal salat. Takbir pertama Allah. Sampai mim. Sampai mim salam pertama. Dan bari cemiri gua dan lagi hadiah kata Nabi. Kau cemiri baru belum pernah dan pakai gua. Buatan luar negari maaf. Sianan bisa khusyuk dari A sampai mim salam pertama aku hadiah. Kata Sayyidina Ali, aku cuba-cuba lah ya Rasulullah. Lanyu angkat takbir salat sunat 2 rakaat. Allahu akbar. Iyalah subhanallah. La suah. Tapi sayang beribu sayang dakik kasalam datang. Alaika ba'ala helok nasib dan yo. Laika ba'ala mujuannya den kok. Orang nak dapat cemiri 2 negari den dapat. Sudah sembahyang mengadu ke Rasulullah. Ia tak bisa dah Rasulullah. Bang kau tak bisa. Dakik ke salam tiba juga. Dakik ke salam tiba juga. Namun demikian. Di waktu Sayyidina Ali kanai panah. Panah sedang tertusuk ke dagingnya, ke pinggulnya. Izinkan aku salat sunat 2 rakaat. Di saat salat cabutlah beko. Kan itulah. Jadi dia gitu, ndak usah tinggi-tinggi mana kaji. Allah taraso dawa sekali dinyo sekali dawa Allah. Dan bedo dia nyusa sadornya. Allahu akbar Allah kabaulu makan. Allah pintu lu batutui. Allah anak tapi macam-macam. Sekali dinyo sekali dawa layo tu. Cuma namun demikian ya. Namun demikian langkah-langkah tentu ada. Ya, langkah untuk menimbulkan konsentrasi itu kan dari awal. Tidak langsung terkabir jatuh sendok. Dari awal sudah diawali. Semenjak dari tohara sampai ke wudu itu ingatan sudah difokuskan kepada Allah. Baru tegak di sejadah madhab ke kiblat sebelah kanan sergu itu tidak usah dipikir. Allah kerasuan buat tu mana dipikir kena kiri kok kamari dan jatuh ayo. Sudah tu zikir lah kok anak dibaca. Jangan lupa berlindung dengan Allah. Ya, baca qul a'udzu binnasi, baca rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin. Itu ibarat atau kebajalan disetar mesin baru dimasukkan gigi. Ya, dibaca lah zikir dalam hati yang kayak kekabia. Ya, di dalam kitab Ahya Ulumuddin itu ada macam-macam ya, 7 tingkatan ya, untuk salah satu menimbulkan konsentrasi dalam salat. Ya, konsentrasi ke awal dulu baru khusyuk. Nah, mungkin seorang khusyuk kalau tidak konsentrasi sepenuh hati. Pertama kita berusaha di tingkat pertama dulu. Di saat kita membaca usali fardhu zuhri 4 rakaatin. Sengaja aku 9 rakaat adaan lillahi ta'ala. Itu namanya makam membayar utang. Itu tidak akan sadar kita berutang kepada Allah. Kalau tidak dikanak-kanak nikmat. Baru terasa dah. Jadi yang namanya bayar utang, adaan kodoan itu kan utang. Adaan lillahi kodoan lillahi ta'ala.
Awak membayar hutang ke manusia adalah konsentrasi ya Pak. Ya kan, terima kasih ya Pak. Ayo, lihat Pak pinjamkan patang. Terima kasih banyak. Ayo. Besok entah kabar mungkin kamu minjam juga Pak besok sekali lagi Pak. Iko bayar hutang kesehatan temu ndak anti ndak amu anti itu je tengah lah. Sedangkan je manusia kan ndak bisa anti itu. Itu yang pertama dalam zuk awak ya, dalam wijidan awak, dalam perasaan awak, dalam pemikiran. Dan kedua makam mi'raj. Di saat kita mangke takbiratul ihram. Ayo permisi ya wak alam, tinggal sebentar dulu yo. Ada yang kamu hadap Allah sebentar, biko berkawan awak. Aku coba kicut agak, saya coba ini bawa. Nah, berrela-rela jalan. Lapis-lapis sebentar dulu. Nah, jangan dibawanya ke masjid. Dek Nabi Muhammad Isra Mi'raj lah dibawanya buraknya ke masjid. Ya, burak tu kendaraan awak. Tu nafsu. Tinggal kalian cukup sebentar. Maka tunjuklah kata Nabi Allah, as-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itulah mi'rajnya orang mukmin. Kedua, yang ketiga makam tawajuh. Itulah dari latih-latih kita bertawajuh. Tawajjah haitsu syi'ta fa innaka mansurun. Hadapkanlah jiwa Anda kepada Allah. Kapan saja, di mana saja, Anda pasti akan ditolong. Di saat kita membaca wajah tu wajhiya lillah. Itulah dilatih kita bertawajuh. Supaya terbiasa dalam salat. Nang orang lain. Nang sampai makam dialog. Di saat kita membaca Al-Fatih. Bismillahirrahmanirrahim. Aja Allah. Hamidani abadi. Sampai ke ujungnya. Wasna alayya. Disahut oleh Allah. Berdialog dengan manusia sajalah. Konsentrasi ya Pak. Awak mengecek je orang pi belakang-belakang untuk itu lama caranya. Apalagi berdialog dengan Allah. Dengan kalimat makam memandang kebesaran Allah di dalam kita ruku'ah. Ruku'ah kan. Yang keenam makam muqarabah, makam berdekatan dengan Allah. Ya, dalam zuk dan wijidan. Ya, apabila di saat kita sujud, nilai manusia di situ yang dalam kaji kita al-hayawan, al-insan hayawan. Itu jenis apa pasal apa? Aku pasal bedanya. Di situ lah nilai manusia paling tinggi kan. Yang paling rendah tapak kaki. Tapi cuaca dia di hadapan berdekatan dengan Allah paling rendah dari neraka. Terakhir makam muqabalah, makam berhadap-hadapan dengan Allah. Di saat baca at-tahiyyatul itu bawa langsung dari hati. Waktu Nabi peristiwa Isra Mi'raj, lah sahabi-sahabi tak do katanya lai tersungkurlah Nabi Muhammad. Kif ya Muhammad fa inna rabbaka yusalli. Wukuf sajalah engkau wahai Muhammad, Tuhan engkau yang sedang memberi rahmat. Kemudian timbullah perintah Allah. Irfa' ra'sak tu'ti. Muhammad angkatlah kepala engkau dan bari Allah. Alam kadibaco. Kadibaco assalamualaikum ketentuan tak mungkin Allah tu bagalah salam Allahumma anta salam meminta salam kan. Alam kadibaco. Tapi melalui wahyu dibacalah at-tahiyyatul mubarakatuh sholawatut thayyibatu lillah. Dijawab oleh Allah. Assalamualaikum ayuhan nabi. Nabi tidak senang kalau ini saja dah nyu tambah assalamu alaina wa ala ibadillahis shalihin. Itu 7 tingkat. Sehingga muncullah hadis lau ya'lamul musalli. Kok tahulah orang nak salat kah? Ya.
kasihannya membayar hutang. Yang pertama kan, kehadrat siapa dia miarat? Kepada siapa jiwanya dihadapkan? Dengan siapa dia bermunajat? Kebesaran siapa yang dia pandang? Dengan siapa dia berhampiran? Dengan siapa dia berhadapan? Mantapala. Jadi dalam minat. Tidak akan malas tidak akan menengok-nengoknya ke yang lain. Itu kira-kira salah satu langkah untuk memancing konsentrasi. Yo banyak di sini nangkanai mungkin Bu ya. Mungkin awak yo konsentrasi itulah di tengah jalan ya Pak. Dari baru dua ayolah ya diusahakan lah. Ya, kaji orang tua awak kalai ada kasat ta'arat ta'yin. Tidak tahu boleh tengok saya sadanya dah. Soalnya cik lu bat kumkum Allah melantah jalan. Tak ada macam itu. Ada kasat, ada ta'arat, ada ta'yin. Kan itu betul ya. Ya. Yalah, terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak Pak Yusri Abdi. Ya, tambah paham, tambah dalam kaji wajah tanya-tanya Pak. Iko aduh, dah mufti baru nampak lah doa bro. Mungkin dah mufti ko aduh kau bertanya. Assalamualaikum dah mufti. Kau ada kau bertanya dah mufti? Dah doh. Yang mungkin ada yang lain yang katanya. Silakan. Dah mufti kan tanya, dah mufti atau dengar suara dah mufti lah. Dalammu ada sebut. Pendengar setia salah dulu. Jolong bagabuang baru. Ayolah, terima kasih dah mufti. Mungkin ada yang lain yang kau bertanya? Nah, kalau ndak ada atau dayef, mungkin ada katanya dayef. Kalau ndak ada, mungkin sementara Wian dulu Wian di hari hampir pukul 10 pengajian semalam ko. Nah, mungkin kita tutupi dulu jo 2 Wian. Sebegitu saya dulu. Sehingga itulah ala pukul 10 kurang 10 hari ya. Malam menang kok. Jadi wal qalbu nanti ya. Wal qalbu lahu nanti. Sumakal nanti. Sumakal nanti insyaallah. Jadi makin mendalam. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin. Khususan li ruhi syekhuna Syekh Anis Tungkutlah. Wa ila ruhi syekhuna Syekh Haji Amran Samad. Wa ila ruhi Syekh Muhammad Ar-Rasulih. Wa ila arwasil silati salafis salihin. Wa ila ahli silsilati tariqatin Naqsyabandiyah al-Khalidi. Wassamaniya al-aliyah al-khalati. Allahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li ajdadina wa li asatizatina wa li muallimina wa li masyayikhina wa li ahlina wa li aqaribina wa liman lahu haqqun alaina wa liman ahsana ilahi wa liman ahsana ilaina bil khair wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika wa ala jatina bil ma'asi ilaika. Wa atina ya Allah ma yakunu sulhan fi dinina wa dunyana waj'al hayatana hayatan thayyibah wa 'ishatana 'ishatan radiyah. Allahumma nawwir qulubana
binur hidayatika kama nawarakal arda binur syamsika abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, Engkau hidupkanlah hati kami ya Allah, Engkau hidupkanlah roh kami ya Allah, Engkau hidupkanlah sebatang tubuh kami ini ya Allah dengan cahaya ma'rifatmu ya Allah, dengan cahaya iman ya Allah, dengan cahaya keyakinan, dengan cahaya petunjukmu ya Allah. Ya Allah, sebagaimana Engkau terangi bumi dengan cahaya mataharimu ya Allah. Ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah. Kami ke hamba-Mu yang bodoh ya Allah, tunjuki kami ke jalannya. Kami ini hamba-Mu yang hina ya Allah, muliakan kami dengan takwa dan istiqamah ya Allah. Kami hamba-Mu yang fakir ya Allah, kayakan kami dengan ilmu dan ma'rifat ya Allah. Ya Allah, satukan hati kami, baikkan lingkungan kami, tunjuki kami jalan keselamatan ya Allah. Selamat dunia sampai akhirat ya Allah. Ya Allah, Engkaulah sebaik-baik kami sampai mengadu ya Allah. Engkau tahu keadaan kami ya Allah. Tetapi kami selaku hamba-Mu perlu mengakui kesalahan di hadapan-Mu ya Allah. Ampuni salah dosa kami, nasalamuka ya Allah. Dosa keti ataupun gadang, dosa zahir ataupun batin ya Allah. Dosa yang kami sengaja atau dosa yang tidak kami sadari ya Allah. Ampuni dosa kami ke ibu bapa kami ya Allah. Ampuni dosa kami yang salah dalam melangkah selama ya Allah. Dosa tangan kan salah dalam mengambil ya Allah. Dosa mata yang salah dalam mencari. Dosa lidah yang salah dalam mengambil. Dosa lidahnya salah dalam berkata ya Allah. Dosa kepaluan Allah salah dalam berpikir ya Allah. Nalah salah mengambil keputusan, nalah merugikan diri sendiri, bahkan merugikan orang lain ya Allah. Ampuni dosa sebatang tubuh ya Allah. Andaikan dosa kami terbawa mati ya Allah. Andaikan dosa kami tidak Engkau ampuni ya Allah, merugilah kami dunia akhirat, merugikan nindak keberuntung lain ya Allah. Kamilah datang ke pintu maaf ya Allah, maafkan kami ya Allah. Kami datang ke pintu ampunan-Mu ya Allah, ampuni salah ya dosa kami nasalamu ya Allah. Kami datang ke pintu kasih ya sayang-Mu ya Allah. Bagaimanapun banyaknya kesalahan kami, pandang jualah kami dengan pandang kasih ya sayang-Mu ya Allah. Kami sangat takut kepada pandangan banci ya marah-Mu ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa sebatang tubuh ya Allah. Ya Allah, alangkah kadang dosa ayah bunda terhadap kami ya Allah. Nalah bersusah payah mengasuh menggadangkan kami ya Allah. Mereka tahan barik jaringan hujan dan panen demi untuk kami ya Allah. Sebagian kami belum sempat membeli jasa, mereka sedang berpanggil mendahulu kami ya Allah. Ampuni dosa ibu bapak kami ya Allah. Biar yang masih hidup atau yang sudah wafat ya Allah. Terlebih-lebih ampuni dosa ibu kami ya Allah. 9 bulan kami dikandungnya ya Allah. 2 tahun kami disusukannya ya Allah. Mereka lahirkan kami ke dunia, ke berjuang antara hidup dengan mati ya Allah. Jasa jawabu ke kami balik ya Allah. Jadikanlah doa kami menjadi doa anak yang saleh dan salihah ya Allah. Kami pandai tulis baca, tahu halal dengan haram adalah jasa para guru-guru kami ya Allah. Ampuni dosa guru-guru kami ya Allah. Biar yang masih hidup atau yang sudah wafat ya Allah. Terlebih-lebih guru yang mengajarkan kalimat tauhid-Mu ya Allah. Berikan kami iman yang mantap ya Allah, tanpa campuri ragu dan bimbang. Berikan kami yakin yang sepenuh hati ya Allah, sehingga kami betul-betul yakin kepada yang lain ya Allah. Ya Allah, bimbing kami untuk mentaati-Mu ya Allah. Peliharakan kami dari jurang maksiat-Mu ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allahumma khtim lana ya Allah bisa'adah wa la taqtim alaina a'malana wa ajalana wa i'tiqadana wa i'tiqada azwajina wa i'tiqada auladina wa i'tiqada zurriyatina wa i'tiqada abaina wa ummina bisyaqawah. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim.
Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin ya Rahim. Amin ya mujibas sa'ilin da'wahum biha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum biha. Wa akhiru da'wana wa nahum alhamdulillah. Arti kebersamaan kita diucapkan terima kasih. Arti kekurangan-kekurangan, kekhilafan-kekhilafan mohon dimaafkan beribu maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Buya. Sama-sama. Ya Pak Ibu yang dirahmati Allah. Demikian kaji hikam kita pada malam hari ko mengaji tentang 3 kegunaan warid tadi, kemudian juga terkait dengan nur. Nah, kemudian kami sampaikan juga kepada jamaah sadono bahwa kegiatan wa insya Allah akan tetap berjalan tiap minggu. Jadi walaupun tak ada nampak pengumuman segala macam, sesudah Isya silahkan masuk. Nah, kemudian juga untuk mengulang-ulang kaji, nah silakan juga untuk membuka channel YouTube di Kaji Surau. Nah, diketik saja Kaji Surau atau membaca hikam cara lama, nah itu akan keluar YouTube. Bisa diurut dari 1 lah sekian sampai gini sampai ke hampir balik kali balik. Nah, jadi mungkin itu dari kami bersama. Celai kau ada dan ka berkirim bersedekah untuk suksesnya acara ko. Nah, silakan saja untuk berkabar. Karena rekeningnya lah dikabarkan dulu. Demikian dari kami dan mantan kaji semalam ko.